Dan juga satu permohonan maaf ya dari gua karena yo, what's up guys? Kembali lagi di channel gua Sasaki Haise. Perjumpaan kali ini gue bakal ngebahas tentang kelanjutan dari kasus kemarin ya, kasus mutilasi di Sleman yang memakan korban mahasiswa dari UMY, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Ya, dari kelanjutan kasusnya yang gue dapat di sini adalah pernyataan dari saksi, di mana saksinya ini adalah tetangga dari si pelaku, yaitu adalah Waliin ya. Kalau yang kita tahu tetangga kosnya Waliin. Jadi berdasarkan pernyataan dari saksi, Waliin ini termasuk dalam tipikal orang yang agak pendiam ya, dan dia malah sulit untuk berbaur. Bahkan dikatakan di sini untuk tegur sapa aja agak jarang, dan ketika dari si pelaku ini pulang seusai kerja, itu dia juga nggak yang namanya nongkrong depan kosan gitu sama sesama anak-anak kos gitu, nggak pernah gitu, menurut kesaksian dari tetangga pelaku ini ya, yang inisial tetangganya ini adalah R. Lalu kalau dari kesaksian lainnya juga, malah saat malam kejadian itu nggak terdengar apa-apa, nggak ada kegaduhan dan nggak ada hal-hal yang bisa dibilang janggal ya guys ya. Malah di sini dari kesaksian si tetangga pelaku ini yang terdengar adalah air keran yang nyala terus menerus mungkin ya. Soalnya di sini dalam harian Yogyakarta ini nggak dikasih tahu, pokoknya di sini dijelaskan kata tetangga korban ini airnya doang gitu, kedengaran suara air dari sebelah. Nah kalau menurut spekulasi gue ya, mungkin nggak sih air itu buat mengkamuflasekan suara yang mungkin bakal terdengar janggal nantinya gitu loh, ganjil maksudnya, dari pihak-pihak tetangga gitu, sehingga sengaja dinyalakan keran airnya gitu. Dan yang buat gua masih penasaran juga di sini ya, dari pihak Universitas UMY pun telah membantah ya kalau korban ini adalah LGBT gitu. Malah dari pihak UMY sendiri telah memberikan pengacara khusus untuk membantah itu. Dan dari keterangan salah satu dosen seperti yang kemarin gue bilang, itu mengatakan malah korban ini sebenarnya sedang melakukan riset terhadap grup-grup penyimpangan seks gitulah ya, seperti LGBT gitu. Nah mungkin dari sini yang membuat gue berpikir dua kali, karena kalau memang si korban ini memang sedang melakukan riset dan objek dari risetnya itu adalah dua pelaku, kenapa si korban ini bisa dengan terburu-burunya datang ke kosan pelaku ketika diundang? Apakah mungkin ada sebuah ancaman atau apa di situ, gue juga masih belum tahu ya, karena motif dari terjadinya hal ini masih diusut dan didalami oleh polisi ya gitu. Terlepas dari banyaknya isu di luar ya, isu liar di luar, termasuk dari psikolog kriminologi ya, yang mengatakan kemungkinan korban itu juga adalah LGBT ya. Terlepas dari adanya kasus ini, gue juga cukup heran dan cukup kesel sih ya makin kesini ya, karena bukan apa-apa. LGBT ini kalau gue bilang sebenarnya udah masuk ke ranah pemerintah atau belum ya guys ya. Mungkin kalian bisa komen di bawah
apa untuk sharing-sharing gitu, mungkin ada yang punya informasi lebih mendalam gitu. Karena bukan apa-apa, makin kesini tuh kaum-kaum LGBT kalau gue bilang makin berani buat memperlihatkan eksistensi mereka gitu. Ini masih bakal gue dalami lagi sih ya pembahasan ini ya, karena seperti yang pembahasan sebelum-sebelumnya ini, banyak yang sudah mengklarifikasi bahwa LGBT itu bukan bawaan lahir, dan adanya LGBT ini memang karena adanya gangguan dari psikologi gitu, yang mana harus bisa dibilang harus dibawa ke psikiater ya untuk menangani masalah ini gitu loh. Terlebih adanya berita viral di mana hutan kota yang berada di depan UKI itu dikatakan dijadikan sarang bagi kaum-kaum LGBT dalam melakukan ya hubungan-hubungan gitulah ya. Cuman di sini yang gua nggak habis pikir kok ya, mereka satu udah LGBT terus melakukan hubungan seperti itu di alam terbuka hijau gitu. Itu maksudnya apa? Gua nggak nggak bisa nangkep pemikirannya ke situ. Jadi menurut petugas-petugas kebersihan juga yang berada di sana tuh sering menemukan alat-alat kontrasepsi dan juga puntung-puntung rokok. Terus ada juga malah yang ini di beberapa literatur ya, ini malah ada yang ketangkep dia sedang berduaan sesama cowok dan tidak memiliki KTP. Jadi maksud gue ini cukup miris karena juga satu, UKI Cawang itu deket banget dari rumah gue ya. Dan yang kedua itu kayak nggak ada tempat lain lagi gitu buat LGBT itu, seenggaknya malu-malu lah. Sekarang ini makin kesini makin berani mereka gitu. Oke, mungkin ini aja pembahasan gue malam ini. Lebih lanjutnya untuk pembahasan dari kasus mutilasi di Sleman mungkin masih tetap gue dalami, dan juga untuk permasalahan dari problematika LGBT ini juga gue masih tetap mendalami ya. Jadi biar kita sama-sama mencoba mencari tahu wawasannya ya. Sebenarnya penyakit ini tuh penyakit latar belakangnya dari mana gitu loh. Ya, dan juga satu permohonan maaf ya dari gua karena di banyak video gua ternyata itu yang terupload di YouTube hanya bisa dimainkan di resolusi 360 ya. Ini sorry banget, gua mohon sorry banget, karena sebenarnya pas di resolusi yang pembawaan postingan gua yang tentang pajak itu sebenarnya udah pakai kamera guys. Cuman di sini karena awalnya gue pakai HP main asal edit dan upload, itu gue lupa buat ngubah resolusinya ke resolusi kamera 720 gitu minimalnya. Jadi pas gue upload ya itu ngikutin standar yang kemarin-kemarinnya gitu loh, yang cuman 360, sehingga gambar yang disediakan pecah banget ya. Mungkin nextnya gue bakal bawain lagi postingan seperti itu, cuman gue repost dengan rangkuman yang lebih mendalam dan lebih merinci ya guys ya. Oke, mungkin untuk kalian yang belum subscribe, gue mohon untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari video-video gue yang pastinya informatif, yang mana bisa menjadi dukungan dan juga apresiasi buat gue untuk memajukan konten gue, channel gue maksudnya ke depannya. Oke, mungkin itu aja. See you the next video.